Oke, selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana bahan magnet berinteraksi dengan domain magnet tadi. Jadi domain magnet berinteraksi dengan medan magnet. Jadi kita kembali pada pembahasan awal kita terkait medan magnet dalam bahan. Namun kita di sini akan menjawab pertanyaan basic kita, bagaimana apakah domain magnet dari setiap unsur ya atau dari setiap material itu berbeda-beda. Ya, jadi begini pembahasannya. Oke. Sebelumnya kita udah bahas ya bagaimana paramagnet ya, paramagnet dan diamagnet ya, diamagnet. Bagaimana interaksi mereka terhadap medan magnet luar. Ingat bahwasanya medan magnet atau magnetisasi itu muncul karena apa? Ya, karena ada medan magnet eksternalnya. Jika medan magnet eksternal dihilangkan, maka magnetisasinya juga akan hilang. Namun nanti hilangnya itu tidak serta-merta langsung hilang ya. Nah, oke. Ingat, magnetisasi muncul karena adanya medan magnet eksternalnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Berarti di sini kita bisa menuliskan bahwa medan magnet atau magnetisasi itu berbanding lurus dengan medan magnet eksternalnya. Oke. Nah, kesebandingannya itu sebenarnya ingat ya, dalam medan listrik dan medan magnet atau elektrostatik dan magnetostatik. Kita kemarin sudah sempat membahas ya bagaimana beberapa persamaannya. Bagaimana kalau di listrik statis muncul bound charge, kalau di magnet statis kita muncul bound current atau arus ikat dan muatan ikat. Ya, itu ya. Jadi ada kemiripan. Ya, jadi kalau kita lihat, kita flashback kembali pada elektrostatik, ya, kita kemarin membahas bagaimana polarisasi ya. Polarisasi itu apa? Kemampuan dia untuk ya bahannya itu ya sejajar dengan medan listrik luar ya. Ini kan sama dengan epsilon 0 suseptibilitas listrik dikali medan listrik eksternalnya. Ya. Nah, dalam medan magnet induksi atau medan magnet kita statis, kita punya istilahnya magnetisasi. Ya, di mana magnetisasi itu sebanding dengan B. Ini juga polarisasi sebanding dengan medan listrik luar. Kesebandingannya itu adalah 1/μ0 suseptibilitas magnet, saya buat Cm gitu, suseptibilitas M B. Ya. Ini adalah suseptibilitas ya magnet. Oke, suseptibilitas magnet. Nah, magnet. Jika kita tuliskan dalam bentuk intensitas medan magnet, maka ini adalah sama dengan, lihat, B/μ0 itu adalah H kan? Ya, maka kita bisa tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. Ya. Tapi perhatikan, di sini ada kemiripan lagi ya. Perbedaannya hanya di epsilon 0 dan μ0. Oke. Dengan μ0 itu apa? Ya, adalah permeabilitas, sedangkan epsilon 0 itu adalah permitivitas ya. Oke. Nah, nilai dari suseptibilitas inilah, suseptibilitas magnet ini nilainya bergantung pada bahan. Nah, untuk mengetahui nilainya, maka kita harus melakukan uji ya, uji untuk mengukur suseptibilitas bahannya ya, bergantung pada bahan atau materialnya. Oke. Nah, ya ini adalah beberapa contoh dari material ya, suseptibilitas dari beberapa material. Di sini kita lihat untuk yang diamagnet ya, contoh kita ambil air, dia suseptibilitasnya adalah -9 kali 10⁻⁻⁶. Sedangkan untuk material yang paramagnet, contoh kita ambil mungkin ini ya, platinum gitu ya. Itu dia 2,8 kali 10⁻⁴. Nah, begini. Dalam suseptibilitas biasanya ya, nilai minus itu menunjukkan dia itu adalah diamagnet.
Ya, minus itu dia menunjukkan dia magnet. Jadi jangan lupa. Ya, nanti di beberapa kasus disebutkan suseptibilitasnya minus sekian, maka itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya dia adalah suatu material yang dia magnet. Ya. Nah, jika dia positif, maka dia adalah paramagnet ataupun nanti adalah ferro. Ya. Jadi itu perbedaannya. Ini menunjukkan dia, sedangkan positifnya itu menunjukkan para, ya. Oke. Nah, kita lihat hubungan antara ini medan listrik, medan magnet dengan, atau hubungan antara magnetisasi dengan intensitas medan magnetnya. Kita dapatkan hubungannya adalah B sama dengan, jadi kalau kita ini lagi ya, itu sama dengan mu 0 H tambah M. Ya. Yang mana M di sini bisa kita ganti dengan nilai ini ya, suseptibilitas H-nya, maka saya dapatkan B sama dengan mu 0 hanya kita keluarkan 1 tambah suseptibilitas magnetnya. Ya. Atau bisa kita tuliskan di sini B ya sama dengan mu H, di mana mu itu adalah permeabilitas bahannya ya. Di mana mu di sini adalah mu 0 1 tambah suseptibilitas magnet. Ini kita sebut dengan permeabilitas bahan. Sedangkan mu 0 itu adalah permeabilitas ya ruang hampa ya. Ruang hampa. Oke. Nah, pada bahan yang bersifat linear ya, pada bahan yang bersifat linear, kita akan dapatkan nantinya arus terikat itu sebanding dengan arus bebas ya, bahwasanya arus terikat itu sebanding dengan arus bebas. Nah, bagaimana perbandingannya kita lihat. Tadi kita punya JB sama dengan rotasi M, ya kan? Yang mana M tadi adalah ya, kalau kita hubungkan dengan suseptibilitas magnetnya, kita hubungkan dengan intensitas medan magnet. Maka rotasi H itu adalah apa? Ingat rotasi H itu apa? Lihat di sini. Adalah arus bebas. Maka kita dapatkan di sini ya, JB itu sama dengan rotasi H ya, suseptibilitas magnet. Maka kita dapatkan di sini JB itu sebanding dengan apa? Suseptibilitas magnet JF. Di mana JF itu ada arus bebasnya. Ya, ini adalah untuk bagaimana bahan yang bersifat linear. Arus pada bahan yang bersifat linear itu sebanding dengan arus pada permukaannya. Arus bebasnya. Jadi jika nantinya arus bebasnya tidak ada, maka otomatis arus ikatnya atau arus bahannya itu bernilai 0. Ya, itu untuk kasus bahan yang bersifat linear. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas kurva histeresis. Apa yang dimaksud dengan kurva histeresis? Sudah pernah dengar? Oke, kita coba bahas ya. Jadi begini, kita mulai dari pembahasan ferromagnet ya. Ferromagnet. Apa beda ferromagnet dengan paramagnet? Iya, untuk ferromagnet, ingat ya, ketika kita berikan medan magnet eksternal, maka domain magnetnya akan mudah terorientasi sejajar dengan medan magnet eksternal tadi. Oke? Ikuti saya. Lalu ketika medan magnetnya eksternal tadi saya lepaskan, untuk bahan ferromagnet dia mudah untuk jadi tetap domain magnetnya itu akan tetap, sehingga dia akan tercipta suatu medan magnet permanen. Ya. Sedangkan paramagnet, apabila medan magnet eksternalnya kamu hilangkan, maka domain magnetnya tadi akan kembali random, orientasinya random. Paham? Ya. Contoh dari ferromagnet itu apa? Ya, contoh paling terkenal adalah besi. Ya, begini. Kita coba jelaskan. Untuk sebenarnya ini bisa dilakukan eksperimen ya, eksperimen sederhana aja begini. Jadi begini.
ketika saya punya kawat, ya, kawat paku gitu ya, besi lah intinya. Lalu saya aliri, saya buat lilitan kumparan di sini. Lalu saya hubungkan arus listrik, ya, seperti ini. V ya, saya hubungkan. Saya arusnya ke sana seumpamanya. Nah, pada saat awal ini, perhatikan ketika belum kita hubungkan. Oke, untuk menjelaskan fenomena ini, kita coba buatkan suatu grafik seperti ini ya. Oke, jadi saya punya ke kanan itu ya, sumbu X-nya ini adalah arus dan sumbu Y-nya adalah magnetisasi. Oke, kita lihat ya. Pada saat kita belum berikan arus, maka domain magnet yang ada di besi kita ini, magnetisasinya pasti bernilai 0. Ini saya buat titiknya adalah di titik A. Gitu ya. Lalu ketika kita berikan arus, tadi arahnya seperti ini arah arusnya ya, maka otomatis akan muncul medan magnet di sekitar besi kita. Ya kan? Akan muncul medan magnet. Kenapa muncul medan magnet? Karena domain magnet yang ada di dalam besi kita ini, dia mudah orientasinya. Tadi, lihat ya, kita ingin menjadikan ini medan magnet permanen. Ketika ini dialirkan arus listrik, maka arus listrik tadi akan menghasilkan medan magnet di sekitar kawat, di luar kawat. Nah, medan magnet di luar kawat ini, kita sebutlah medan magnet eksternal, B eksternal. Gitu ya. Nah, medan magnet eksternal ini akan memagnetisasi domain magnet yang ada di sini. Jadi kalau seandainya arahnya ke sana seumpamanya, maka domain magnetnya juga akan ke arah sana. Jadi dia akan mudah untuk terorientasi sama. Oke, kita ambil arah kanan. Sorry. Kita ambil arah kanan aja. Kalau seumpamanya tadi B-nya ke arah kanan, ya, maka domain magnetnya juga akan mudah terorientasi. Nah, inilah yang kita sebut dengan proses magnetisasi. Kita gambarkan. Jadi dia akan seperti ini. Kita nyalakan terus gitu ya. Tek, hingga ada titik tek. Di sini semua ini sudah, jadi semua domain magnet yang ada di besi ini sudah searah dengan medan magnet eksternalnya. Paham? Iya. Titik maksimum ini kita sebutlah dengan titik jenuh. Titik jenuh atau saturasi ya. Saturasi. Ini kita buat di titik B seumpamanya. Ya. Ini adalah titik maksimum di mana domain magnetnya sudah searah semua dengan medan magnet eksternalnya. Oke. Lalu apa yang terjadi jika arusnya ini kita matikan? Ingat, ferromagnet, domain magnet ini tidak akan langsung kembali nol, dia tidak akan kembali random seperti semula. Tidak, akan ada tersisa medan magnet internal yang ada di sini, atau domain magnetnya dia akan menjadi magnet permanen yang ada di dalam sini. Maka dia akan, ya ini tadi arahnya ke sana, maka dia akan kembali seperti ini. Nah, titik di sini kita sebutlah dengan titik magnet permanen. Ya, jadi dia menjadi suatu magnet permanen. Oke? Ini arahnya ke sini. Ini saya buat sebagai titik C. Ya, titik C. Nah, artinya di sini menjadi magnet permanen. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengembalikan domain magnet kita ini tadi atau besi kita ini menjadi tidak magnet permanen lagi? Jadi kita melakukan proses demagnetisasi namanya. Maka caranya adalah tadi arusnya yang mengalir ke arah kiri, ya udah sekarang arusnya kita alirkan ke arah yang berlawanan. Maka dengan cara begitu nanti arus kita akan kembali ke titik nol magnetisasinya. Tek di sini. Ini saya ambil titik D. Oke? Tek di sini. Bisa? Nah, ternyata perhatikan, jika ini terus kita alirkan ke arah yang kanan tadi, terus, maka yang terjadi apa? Maka dia nanti akan seperti ini. Tek, akan jenuh di titik ini lagi. Titik saturasi. Saturasi lagi ya, saturasi. Ini kita buat titik E. Lalu perhatikan,
Jika tadi ini terus kita alirkan, lalu kita mulai kurangi arusnya lagi, maka dia akan kembali apa? Ya, akan kembali seperti ini lagi ke sini. Ini adalah titik permanen lagi ya, magnet permanennya. Ini kita ambil titik F seumpamanya ya. Magnet permanen lagi. Nah, untuk kita demagnetisasi lagi, kita ingin dia menjadi nol lagi, maka dia harus dialirkan arus yang berlawanan lagi sehingga nanti dia sampai ke sini. Tek ke titik ini. Ini arahnya seperti ini ya. Perhatikan, ya ini arah G-nya. Oke, hingga selanjutnya nanti terus ke arah B-nya. Ya, seperti ini. Jika kita alirkan lagi, dia akan saturasi lagi sini, balik lagi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara kita bagaimana melakukan uji histresis. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana hubungan ya, hubungan domain magnet. Kita lihat lebih terperinci lagi ya, hubungan domain magnet dengan kurva histeresis ya. Ya, tadi kita sudah menjelaskan ya bagaimana kurva histeresis itu. Sekarang kita coba hubungkan bagaimana hubungannya dengan domain magnet ya. Jadi kita ambil contoh suatu bahan seperti ini ya. Nah, jika kita lihat secara mikroskopis, setiap material itu dia mempunyai apa tadi kita sebut domain magnet ya. Dan di setiap domain magnet itu kita mempunyai dinding domain. Ini kita sebut dengan dinding domainnya ya. Dan seperti ini ya. Oke, random ya, random. Ya, dinding domain. Nah, domain magnet ini untuk bahan ferromagnetik ya, untuk bahan ferromagnetik. Jika kita berikan medan magnet luar, maka dia akan mudah terorientasi searah dengan medan magnet luar ya. Ini tadi jika kita berikan medan magnet luarnya. Medan magnet luarnya kita buat di sini. Ya ini. B eksternalnya. Ya. Maka domain-domain tadi dia akan mudah terorientasi seperti ini. Ya. Nah, jika tadi kita lepaskan medan magnet eksternalnya secara perlahan, maka orientasinya itu akan dia tetap seperti ini, tidak berubah. Nah, kasus seperti ini ketika domain magnetnya sudah terorientasi seperti ini, maka itulah yang kita sebut dengan magnet permanen atau dia termagnetisasi secara permanen. Nah, begini. Suatu bahan magnetik seperti ini, ya, bahan magnet seperti ini, ferromagnet seperti ini bisa kita ubah menjadi bahan non-magnetik. Jadi, tadi kita punya ferromagnet, kita ubah menjadi bahan non-magnetik. Caranya bagaimana? Ya, ini tadi kan gampang banget nih ketika kita berikan B eksternalnya, maka dia gampang terorientasi. Caranya apa? Caranya adalah dengan merusak dinding domain. Ya, dengan merusak dinding domainnya. Ini. Bagaimana cara merusak dinding domainnya? Dengan cara kita tingkatkan suhu. Ya, berarti kita panasin terus tuh bahan ferromagnet kita panaskan hingga dia mencapai suatu titik di mana dinding domainnya hancur atau dinding domainnya tadi rusak. Nah, ya, titik maksimum itu kita sebut dengan titik maksimum di mana terjadi perubahan tadi bahan atau tadi ya hancurnya rusaknya dinding domainnya itu kita sebut dengan titik Curie ya, atau Curie point. Ya. Oke. Nah, ini proses tadi itu kita bisa jelaskan dengan kurva histeresis. Ya, proses tadi perubahan dinding domain magnet ini menjadi tadi ya, kalau kita ubah kita ubah ke dalam bentuk menjadi bahan non magnetik, ya bisa dijelaskan dengan kurva histeresis ya. Oke. Nah, dari kurva histeresis ini nanti bisa kita bedakan mana bahan yang soft magnetic dan hard magnetic. Ya, jadi apa itu soft magnetic dan hard magnetic ya? Soft magnetic ya.
ini adalah bahan yang mudah, bahan yang mudah dimagnetisasi, dan memiliki koersivitas, ya, koersivitas yang rendah. Apa itu koersivitas? Nanti kita bahas. Nah, untuk hard magnetic, ya sebaliknya ya, sebaliknya. Nah, kita lihat. Tadi kita punya, ya ini tadi titik di mana dia masih magnetisasinya bernilai 0, lalu kita seperti ini, warna hijau tadi ya. Oke. Ya, menuju titik saturasinya, lalu menuju ke titik permanennya, lalu seperti ini, lalu ke saturasi lagi, lalu seperti ini, lalu seperti kurang bagus, seperti ini, ya, lalu seperti ini, langsung ya, atau gini, kurang bagus, ya, sampai seperti ini ya, ya. Ini tadi adalah titik saturasi, ya, ini saturasi permanen, ya, ini permanen magnetnya, dan ini juga permanen. Kalau tadi kita buat kurvanya adalah kurva dari, ya, ini sumbunya I. Nah, kita coba lihat bagaimana hubungannya terhadap ini tadi magnetisasinya terhadap intensitas medan magnet, ya. Nah, atau ini kita boleh juga kita sebut dengan magnetisasi remanen, ya, MR kita simbolkan. Ini magnetisasi saturasi kita simbolkan dengan MS, dan ini di titik ini, ya, titik tadi di mana magnetisasinya bernilai 0 itu adalah kita sebut dengan magnetisasi koersivitas, ya, koersivitas, ya, atau kita sebut dengan HC istilahnya, ya. Nih ya. Jadi koersivitas itu apa? Koersivitas itu adalah besarnya intensitas medan magnet yang dibutuhkan untuk menurunkan magnetisasi tadi sehingga dia kembali 0. Ya, silakan diikuti ya. Jadi koersivitas itu adalah besarnya intensitas medan magnet yang dibutuhkan, ya, untuk mengubah magnetisasinya atau mengembalikan magnetisasinya menjadi 0 kembali. Sedangkan magnetisasi saturasi itu tadi adalah besarnya, ya, besarnya magnetisasi maksimum yang dicapai pada saat seluruh momen magnetnya atau seluruh domain magnetnya sudah selaras atau sejajar dengan medan magnet eksternalnya. Sedangkan magnet remanen tadi adalah magnetisasi permanen tadi adalah kita sebut sebagai magnetisasi residu, ya, sisa atau permanen dari material setelah medan magnet eksternalnya tadi kita hilangkan, ya. Jadi ini perbedaan apa itu magnet remanen, itu koersivitas, dan apa itu magnetisasi saturasi, ya. Jadi ini merupakan suatu kurva yang digunakan untuk mengetahui sejarah dari magnetisasi dari suatu bahan. Oke. Sebenarnya secara etimologi, ya, histerisis ini bukan histori, bukan berasal dari kata histori, ya. Oke, ini saya lupa tadi sebutkan. Ini menarik juga. Ini bukan berasal dari bukan histori, bukan ya. Tapi histerisis ini berasal dari bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani. Histerisis ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya sebenarnya kalau kita artikan secara bahasa Inggris to lag behind, atau tertinggal di belakang, ya, atau sisa, bahasanya gitu. Jadi bukan berasal dari kata histori, ya, tapi sebenarnya maknanya hampir sama. Ya, jadi ini adalah menunjukkan sisa medan magnet tadi apabila sisa magnet permanennya apabila medan magnet eksternalnya telah dihilangkan. Ya, demikian pembahasan kita untuk medan magnet di dalam bahan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana persamaan Maxwell, ya, bagaimana penurunan persamaan Maxwell dari GGL induksi
dan dari apa yang sudah kita dapatkan dari elektrostatik dan magnetostatik, ya. Bagaimana itu persamaan Maxwell yang terkoreksi, ya, atau koreksi Maxwell itu seperti apa akan kita bahas di beberapa pertemuan selanjutnya. Oke, demikian untuk kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.